Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Singkong. Gimana kabarnya untuk dulu semuanya? Semua dalam keadaan sehat, lancar terus untuk rezekinya dan juga aktivitasnya. Beralih dari Jawa Barat, kita sekarang ke Jawa Tengah ya. Gitu. Ini lagi demo besar-besaran ya. Masyarakat Pati ya, khususnya terkait pajak yang naik hingga 250% ya oleh Bupati Pati, yaitu Bapak Sudewo ya. Nah, sebenarnya alasan pendemo ini begitu mengerahkan massa sebanyak sekali ya, bahkan lebih dari 50.000, bayangkan lebih dari 50.000 massa yang hadir ya di aksi demo tersebut. Ini diduga karena tantangan dari Bapak Bupati Sadewo itu sendiri ya. Seperti itu. Dimana di sebuah video kita lihat bahwa beliau mengatakan jangankan 5.000 ya 50.000 pun saya tidak akan merubah keputusan menaikkan pajak. Nih, kita langsung aja ya lihat video statement dari Bapak Sudewo ini ya. Aksi penolakan pajak tanggal 13 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan? Jaya Gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju, dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yaya Gundul. Ya, silahkan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Nah, jadi itu ya kata-kata dari Bapak Sudewo yang diduga ini yang memicu masyarakat Pati khususnya ya melakukan demo gitu ya. Ini bisa dibilang suatu tantangan ya dari Bapak Bupati Pati itu sendiri ya gitu. Jangankan 5.000 ya, jangankan 5.000, silakan 50.000 pun saya tidak akan gentar. Ya, saya tidak akan merubah katanya keputusan yang sudah saya buat, yaitu menaikkan pajak 250%. Dan kita lihat ini salah satu cuplikan, ini bersih tegang nih di antara warga dengan salah satu aparat siapa aparat pemerintah, tapi ini siapa, ini bukan Bapak Bupati Pati kayaknya. Kita lihat untuk videonya. Nggak boleh sampean membuat kebijakan abdire. Ngerti lah? Nah, kebijakan Mas Dewa melanggar perda. Kau sampai pasangan. Kamu sih apa-apa tertekan. Kamu aja nggak tertib. Masalah kamu. Karaoke melanggar perda. Hancurkan. Uang cilik beda-beda. Ayo, sama saya. Harus training. Ayo, saya kira. Ya, saya pengecut. Tolong, diam ya, emosinya ya. Saya kira apa saya? Ya, saya pengecut. Diam. Kamu gini kan masyarakat. Kamu tahu ya? Demo yang baik. Kamu tahu kan? Percaturan. Kerja. Tapi jangan melanggar kerja. Agak sangat. Bagi sana. Ini dua orang pemberani nih ya. Salut. Yang tahu komen ya. Ini siapa ya? Yang pakai batu. Kayaknya sih ini bukan Bapak Bupati Pati ya. Aku dewe. Wow, salut ya sama dua orang tersebut. Nah, sekarang kita lihat ketika Bapak Bupati Pati ini datang keluar untuk menemui massa, penjagaan ketat, terus juga pakai di dalam mobil mobil tank gitu ya. Dan kita langsung lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum.
dilempar botol. Langsung keluar. Dulur kok nggak komitmen ya? Tutup. Bro, tutup pintunya tutup. Ya, oke. Kok nggak komitmen ya? Kok nggak komitmen ya? Ini sih pidato tersingkat ya. Pidato tersingkat nih. Langsung dilempar botol sama para aksi demo. Ya, karena saking gedeknya kali ya. Dan menurut saya mungkin sih kalau tidak ada statement seolah-olah menantang gitu ya, kalimat dari Bapak Bupati Pati ini yang mengucapkan jangankan 5.000, 50.000 pun silakan. Nah, kalau tidak ada kata-kata itu mungkin ya para aksi demo tidak akan semarah ini ya. Para pendemo itu tidak akan semarah ini ya. Karena ada perkataan seperti itu, ini seolah-olah dipancing ya, seolah-olah ditantang ya masyarakat. Kita lihat dari netizen ya terkait demo ini. Pati adalah bukti kedaulatan rakyat. Tantangan 50.000 orang dijawab kontan oleh warga Pati dengan mendatangkan Best. lebih dari itu. Bahkan ada sumber yang mengatakan akan datang 200.000 orang. Walaupun Bupati sudah minta maaf dan menganulir keputusannya, tapi kali ini tuntutannya beda. Mundur dengan legowo atau diturunkan secara paksa oleh ribuan warga Pati. Pati adalah bukti kekuatan rakyat masih ada. Bahwasanya kesombongan pejabat tidak ada gunanya di depan rakyat. Betul. Dan Pati adalah contoh pejabat bahwa kekuasaan ada di tangan tuannya. Siapa tuannya? Rakyat. Rakyat. Betul ya. Karena siapa yang mengangkat Anda? Siapa ya? Yang mengangkat para pejabat siapa? Rakyat ya. Sekarang Anda sok-sokan gitu tantang rakyat. The best ya warga Pati. Tantangan 50.000 dibalas kontan, bahkan lebih dari 50.000. Dan rakyat menuntut ya untuk Bupati Pati ini mengundurkan diri dengan kesatria atau dilengsarkan secara paksa. Nah, apa jawaban dari Bapak Bupati Pati ini? Yuk langsung aja kita lihat video. Artinya tuntutan warga untuk Bapak mundur ini tidak bisa dipenuhi ya Pak? Jadi saya kan sudah saya sampaikan tadi ya. Terkait ini aksi yang sampai sore hari ini masih berlangsung Pak, tanggapannya gimana Pak? Saya kira sudah berhenti begitu ya, sudah lengang di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil yang berada di depan, tapi kayaknya itu juga bukan pendemo yang dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai. Tadi sempat mencoba menemui massa tapi kemudian jadi kericuan, gimana Pak tadi? Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan, tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan, nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati, masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna Pak. Ya. Mungkin Pak Bupati sudah mendengar, gimana tanggapannya Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak, tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu, harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Bahwa semuanya ada mekanisme.
Pak, ada pesan yang mau disampaikan ke warga masyarakat setelah menyampaikan aspirasi ini tadi, Pak? Ya, ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan, ya, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik semuanya, milik semua warga Kabupaten Pati yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan menjadi pembelajaran semua warga Kabupaten Pati dan pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak akan terulang lagi, supaya pembangunan berjalan secara lancar, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lancar. Artinya tuntutan warga untuk Bapak mundur ini tidak bisa dipenuhi ya, Pak? Dari saya kan sudah saya sampaikan tadi, ya. Kemudian tanggapannya kepada para pendemo yang mengalami luka-luka didapat gimana, Pak? Ya, itu sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Saya harapkan itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Mereka yang sedang sakit itu mudah-mudahan segera membaik, sehat walafiat kembali. Sampai meninggal dunia, Pak. Apa? Informasi ada yang meninggal. Kalau itu takdir ya, itu takdir kami tersebut bisa buat apa-apa. Konfirmasi yang Bapak terima, yang korban ada berapa orang, Pak? Saya nggak tahu, yang tahu adalah aparat kepolisian. Jadi itu ya. Jadi beliau katanya jelas sekali di sini tidak akan memenuhi tuntutan dari rakyat ya, rakyat masyarakat Pati pada khususnya ya, untuk mengundurkan diri. Nah, untuk kalian gimana nih ya, pendapat kalian tentang aksi demo di Pati ini ya? Silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.